Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memasuki masjid, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesosok tubuh, membayang, dan akhirnya semakin jelas. Ternyata ia adalah iblis laknatullah yang sedang berada di dekat pintu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, ternyata ada dua orang di sana. Satu orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan seorang lagi tampak tengah tertidur pulas di dekat pintu masjid. Iblis itu tampak gusar dan ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah kemudian bertanya, "Hai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Tanya Rasulullah. Iblis lalu menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak salatnya orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur. Rasulullah tampak keheranan. Lantas, beliau bertanya lagi, "Hai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur, dan tidak takut kepada orang yang sedang salat dan bermunajat kepada Allah?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasianya di hadapan Rasulullah. Ia pun dengan gamblang mengatakan alasannya, "Ya Rasulullah, orang yang sedang salat tersebut adalah orang yang bodoh, ia tidak tahu syarat hukumnya salat, tumaninah, dan tidak bisa salat dengan khusyuk." Iblis melanjutkan perkataannya, "Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim, maka jika aku merusak salatnya orang bodoh itu, aku khawatir, dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu kemudian mengajari dan membetulkan salatnya orang yang bodoh tadi." Jelas iblis dengan nada ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk-anggukan kepalanya mendengar keterangan iblis. Beliau tahu bahwa ilmu adalah senjata dan modal bagi umatnya, untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu ingat firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah karunia yang disukainya, antara harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu, sebab, jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu bisa ia dapatkan. Jika Nabi Sulaiman mengambil tahta, lantas harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Akan tetapi, dengan ia memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta semua dimilikinya. Itulah alasannya iblis lebih takut kepada orang yang berilmu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, tidurnya orang alim dan berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh.